masing-masing di sini Pak Fian 30 menit, Pak Win sekitar 30 menit, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Nah, itu yang akan menjadi agenda untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin untuk awal dari sharing materi kita kali ini, mungkin ada sedikit pembukaan dari Pak Ganjar. Silahkan Pak Ganjar. Terima kasih Bu Yati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini. Jadi kita mengadakan acara pagi ini, mohon maaf ada sedikit kesalahan yang kita lakukan di poster, tertulis kemarin tanggal 28 Februari, hari Rabu. Ada kesalahan untuk menuliskan waktu dan tanggal. Tapi alhamdulillah Bapak Sofyan Rohidi tetap bersedia untuk menjadi pembicara kita, di mana kita bisa mendapatkan masukan dari beliau. Kira-kira tantangan ke depan untuk kita bersama mempersiapkan sumber daya manusia itu seperti apa? Kita sudah memahami sebelum 2020 kita mendiskusikan masalah revolusi industri 4. 2020 beralih diskusinya bagaimana menghadapi pandemik. Dan kita menghadapi masa-masa WFH, masa-masa di mana beberapa karyawan kita kemudian mengalami kondisi terkena COVID-19, bahkan Bu Ami ini sudah 2 kali terserang COVID ini. Alhamdulillah masih tetap sehat saat ini bersama kita. Nah, ini adalah kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, bagaimana kita mempersiapkan sumber daya kita menghadapi 2022 ini dan ke depannya? Kita tidak tahu tantangan apa lagi yang akan kita hadapi. Apakah ada perubahan lagi, dan dalam menghadapi perubahan itu apakah karyawan kita siap? Jadi kita semua tentu menyadari bahwa program pelatihan, workshop yang kita lakukan tentunya tidak hanya one-stop program, tapi harus endurance. Tapi berkaitan dengan masalah perubahan, maka harus ada sikap perilaku yang kemudian juga siap untuk menghadapi segala kondisi. Nah, kami di FEB UNER juga butuh masukan dari para praktisi, dan ini tentunya Bapak Ibu yang dari kalangan akademisi yang hadir saat ini, tentunya juga perlu untuk mendapatkan masukan dari praktisi, terutama dari Bapak Sofyan Rohidi, Presiden dari Forum Human Capital Indonesia. Bagaimana kita bisa membuat program-program pendidikan manajemen bisnis kita yang bisa sesuai dengan kebutuhan praktisi di masa depan. Di sisi lain, kita juga perlu menyiapkan program-program pelatihan bagi SDM-SDM di dunia praktis. Nah, kira-kira program pelatihan dan pendidikan apa yang dibutuhkan? Nah, itu yang kita harus persiapkan. Kurikulum, segala macam, modul, harus kita sesuaikan. Nah, jadi kita saling belajar, saling diskusi, saling sharing di sini. Dan kami juga menghadirkan Pak Windiarto dari LPMB, yang beliau nanti juga akan sharing hal-hal apa saja yang kita sudah persiapkan untuk dunia praktis. Sehingga harapannya kita praktisi dan akademisi di bidang human capital ini akan bisa saling support, saling membantu, dan bisa saling kemudian sharing informasi, bahkan mungkin juga masing-masing bisa saling menjadi mentor dan tutor. Jadi kita butuh timnya Pak Sofyan Rohidi dan Bu Ami untuk masuk ke dunia kampus. Di sisi lain, kami dari dunia kampus mungkin juga masuk ke dunia praktis juga. Nah, ini sebuah sinergi yang saya kira perlu kita tindak lanjuti di masa mendatang dan menjadi cita-cita dari acara hari ini. Kita membuat linkage antara akademisi dan praktisi human capital management. Barakallah, semoga bermanfaat bagi kita semua dan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, sehingga selama kurang lebih 1,5 jam perjalanan kita ini memang menjadi berkah bagi kita semua. Barakallah, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ganjar atas pembukaan dari aktivitas ini. Mungkin kita langsung saja kepada materi ya. Untuk pembicara pertama di sini ada Pak Sofyan Rohidi. Kalau saya bisa bacakan di sini sekilas ya Bapak Ibu sekalian untuk CV. Beliau ini lulusan dari UGM, lulusan juga dari Universitas Pajajaran, kemudian City University of London ya, kemudian dengan experience yang luar biasa ya, mulai join pada PT Telkom mulai 1982, kemudian sempat menjadi presiden komisioner juga untuk Admedika dan Sarana Janisya Utama ya Pak, dan sekarang sebagai Executive Director of FHCI BUMN. Dengan berbagai experience untuk tutor di leadership training. Nah, kemudian juga untuk pembicara kedua kita di sini juga hadir Bapak Widiarto ya. Beliau sudah menjadi dosen yang cukup lama, ini 30 tahun lebih, dan beliau sangat ahli di bidang penelitian, konsultan di berbagai bidang sosial, ekonomi maupun manajemen ya. Sepertinya pengalaman beliau ini juga tidak diragukan gitu, dengan latar belakang pendidikan mulai dari Universitas Erlangga juga University of Central Arkansas Conway USA. Ya, jadi ini adalah dua pembicara kita yang sudah hadir pada pertemuan pagi ini, luar biasa gitu ya. Nah, untuk materi yang pertama mungkin dimulai dari Pak Sofyan Rohidi yang akan mempresentasikan mengenai preparing human capital for 2022 and beyond, yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Widiarto tentang persiapan kami di universitas untuk program-program yang mendukung di sini, bagaimana untuk menciptakan human capital di sini. Nah, itu yang akan menjadi materi kita kali ini. Tanpa berlama-lama, silahkan Pak Sofyan Rohidi untuk sharing materi untuk waktu sekitar 30 menit ya Bapak. Baik, terima kasih Bu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat pagi. Yang saya hormati Pak Ganjar selaku Ketua Departemen FEB, kemudian juga Pak Win, partner saya nanti berdiskusi. Selamat pagi, dan juga semua Bapak Ibu, Bro dan Sis yang hadir di pagi hari ini ya. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita bisa bersilaturahim, bertatap wajah, walaupun melalui Zoom meeting, tapi saya melihat semuanya wajahnya ceria, semuanya cantik dan gagah gitu ya, dan penuh semangat untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Izinkan saya ingin menyampaikan perkenalan singkat gitu ya. Saya tadi sampaikan Sofyan Rohidi dari Forum Human Capital Indonesia BUMN. Mungkin nanti bisa ditayangkan filenya, silakan ya. Jadi Forum Human Capital Indonesia ini adalah suatu wadah para penggiat SDM ya, untuk bertukar pikiran, belajar, membangun ya, sinergi di BUMN guna menciptakan talenta global bagi Indonesia. Jadi anggotanya adalah para direktur SDM. Jadi kalau sekarang ada 100-an lebih BUMN dan akan dilakukan memang holdingisasi dalam waktu dekat, kita anggota utamanya adalah para direktur SDM ya. Dan juga para penggiatnya, para pemerhatinya di lingkungan BUMN. Jadi kalau anggotanya udah sampai 150 sekarang ya, termasuk anak perusahaan. FHCI bersama-sama memberikan pemikiran strategis dan kebijakan ya, dalam bentuk saran, kajian, masukan, pendapat, serta rekomendasi terkait dengan pengembangan manajemen human capital di Indonesia.
Nanti akan saya jelaskan apa sebenarnya yang selama ini dilakukan dan apa yang telah dilakukan untuk bisa kita sharing. Next slide. Karena ini bicaranya di kampus ya, dengan UNER itu ya, dengan semua juga para undangan mungkin dari berbagai kalangan gitu ya. Jadi saya akan menekankan nanti juga memperkenalkan program magang mahasiswa bersertifikat gitu ya, atau PMMB. Tapi nanti itu kita jelaskan di belakang aja gitu ya. Nah, kenapa kemudian BUMN itu senantiasa mau berbagi, mau memberikan kesempatan ya para talenta muda, putra-putri Indonesia untuk bergabung, karena kita BUMN itu punya yang namanya employer branding. Kita ingin agar daya tariknya itu tinggi gitu kan ya. Yang pertama, BUMN itu adalah tempatnya belajar, learn gitu ya. Jadi siapa yang berkeinginan belajar, kemudian terus belajar gitu ya, memberikan kesempatan kepada setiap pegawai dan juga setiap yang akan bergabung untuk meningkatkan pengetahuannya baik melalui formal, expression maupun social learning ya. Itu tempat pertama ya, tempatnya untuk belajar atau learn. Yang kedua, BUMN itu tempatnya tumbuh ya, grow gitu ya. Jadi di mana di situ silakan semua insan yang ada di BUMN yang selama ini punya kerjasama dengan BUMN untuk tumbuh dan membantu ya, terus berkembang, meniti karir juga di situ. Silakan bertumbuh bersama BUMN, memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk bertumbuh dan dari segi karir maupun finansialnya tentu itu ya, dari bisnis. Jadi tempat belajar, tempat tumbuh, dan tempat berkontribusi, contribute ya. Jadi BUMN itu diminta semua karyawannya, pegawainya, dan semua mitra-mitra kerja itu untuk memberikan kontribusi, turun andil dalam memajukan Indonesia. Silakan berprestasi di sini, silakan memberikan kontribusi agar BUMN itu tetap eksis dan terus menjadikan penopang ekonomi Indonesia. Ini dari employer branding. Next slide. Nah, kemudian untuk melandasi atau mendukung, mensupport, mengendorse itu ya kegiatan-kegiatan tadi sebagai employer branding itu sudah kita launching dan kita sudah punya sekarang di BUMN itu namanya core values BUMN. Yang dulu setiap BUMN itu punya core value-nya berbeda-beda. Tapi sebenarnya intinya itu ya, core value-nya, nilai-nilai BUMN mirip-mirip aja. Maka sejak Pak Erick Thohir kemudian coba dijadikan satu core values yang generik yang berlaku di BUMN. Nah, kita punya akhirnya itu dengan akronimnya, dengan namanya, itu kebetulan aja nyambung, itu akhlak. Nah, akhlak ini merupakan bagian ya yang harus dipahami, dimengerti, dan diimplementasikan perilaku-perilakunya oleh setiap karyawan BUMN. Harus sama. Sekarang udah standar semua BUMN sama, sehingga kita gerak langkahnya sama, ya, semangatnya sama. Ya. Kenapa kita mengedepankan core values ini? Karena di mana-mana pun ya setiap perusahaan itu ya yang ingin sustain, yang ingin terus berkembang ya, itu rata-rata memang yang mengimplementasikan core values-nya dan itu dilekatkan bagi karyawan untuk paham dan melaksanakan perilaku tersebut. Itu yang disebut dengan akhlak sekarang itu terdiri dari A-nya adalah amanah gitu ya. Ini memegang teguh kepercayaan yang diberikan. K-nya itu ada kompeten, pasti kami terus belajar dan membangun kapabilitas tadi ya. Kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mempunyai strong national commitment yang tinggi sebagai bagian dari NKRI.
Kemudian berikutnya adalah adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan perusahaan ini. Dan yang terakhir, kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergis, punya teamwork di situ, punya cara-cara bekerja dan bekerja sama di situ. Jadi ujung dari core values ini sesungguhnya kita ingin mengedepankan, menciptakan karyawan-karyawan dan orang-orang terbaik yang menjadi bintang-bintang kehidupan yang bermanfaat bagi BUMN, yang bermanfaat bagi negara dan bagi masyarakat. Ini kira-kira sebagai landasannya ya. Next slide. Kemudian ini saya rasa nggak usah pada waktu 30 menit. Silakan aja nanti dibaca kompeten itu. Nah, sekarang kan kita menghadapi tantangan yang tadi disampaikan oleh Pak Ganjar ya. Tantangannya adalah pertama tantangan VUCA itu ya. Sangat volatility, uncertainty, complexity dan terus kemudian tantangan transformasi digital ya itu juga luar biasa 4.0 maka sekarang menghadapi 5.0 kemudian tantangan COVID-19. Ini yang mesti kita jadikan momen kita untuk bergerak tumbuh gitu ya dan mengantisipasi hal yang seperti ini bisa tersolusikan dengan baik. Nah, ini gimana agar tetap bersikap dan berperilaku positif pasti ini. Kemudian kompetensi apa yang harus dikuasai oleh kita semua yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang serba berubah ini. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita bicara kompetensi, ya kompetensi itu adalah potensi yang diaktualisasikan, ya. Itu berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang membentuk karakter, perilaku, kualitas pribadi yang diperlukan oleh setiap individu agar dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Ya. Disitulah kita. Nah, itu terdiri dari knowledge, attitude, dan skill. Pasti ini pasti tahu. Ya. Kalau kita next slide, ya, kalau kita analogikan ini bagaikan gunung es itu ya. Jadi kalau knowledge, next slide ya, knowledge, attitude itu biasanya ada di permukaan gitu ya, permukaan. Sementara yang namanya soft skill, gitu ya, namanya personality, yang namanya attitude itu berada di bawah. Nah, yang di atas itu sangat mudah didapat, knowledge dan skill. Sangat mudah juga hilang, berubah. Ya. Nah, ini yang mesti kita pahami. Tapi kita belum harus beradaptasi, harus tetap belajar untuk menyesuaikan adaptasi tadi, gitu ya, dengan perkembangan. Ya. Kemudian yang di bawah ini, di situ ada social role, ada self image, ada trait, ada motif ya, yang membuat nilai dan perilaku sosial kita, konsep diri kita, karakteristik pribadi dan motivasi. Ini yang sebenarnya harus kita gali lebih lanjut ke depan gitu ya. Jadi orang itu tidak cukup gitu ya, dia pintar gitu ya. Jadi jangan hanya mengejar tadi saya bilang, jangan mengejar bintang-bintang pelajar, bintang-bintang kuliah, bintang-bintang IPK saja, tapi kita ingin mengejar bintang-bintang kehidupan yang dilandasi dengan soft kompetensi. Karena sesuai dengan penelitian ya dan juga ada kenyataan di lapangan ya rata-rata memang untuk berpengaruh terhadap prestasi seseorang itu hard kompetensi itu hanya menyumbang 20% aja tuh. Ya. Tapi 80%-nya betul-betul itu menunjukkan kualitas diri itu. Ya. Tadi kalau disebut dengan akhlak itu terjadi nggak itu tuh, amanah nggak dia itu, kemudian loyal nggak dia itu kan, adaptif nggak dia itu, kolaboratif. Jadi tidak bisa orang itu hanya mengandalkan yang skill knowledge itu. Kadang
di perusahaan itu kan juga ada bagian-bagian tertentu penempatan karyawannya. Untuk yang dominan di hard skill itu biasanya dia sebagai peneliti gitu ya, atau apa di situ. Nah, di situ dia kan tidak banyak berinteraksi dengan yang lainnya kecuali dia terus menimba ilmu pengetahuan dan melakukan analisa-analisa saja. Nah, kebanyakan orang-orang yang sukses di BUMN itu, yang sukses di BUMN ini ya, yang menjadi top leader itu ya, rata-rata memang bukan yang karena IPK-nya dulu tinggi, karena pintar semua, tidak. Tapi justru kebanyakan tuh orang-orang itu yang mudah bergaul pada saat mahasiswanya. Itu menunjukkan seperti itu. Banyak itu, ya, yang top itu. Karena tadi yang lebih dikedepankan adalah dia nilai-nilai pribadinya, gitu ya. Kalau skill knowledge harusnya sudah lewat. Next slide. Ini juga ada Pak Mas Nadiem bilang katanya 3 hal yang ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan orang itu, nilai NEM gitu ya, kemudian IPK ranking itu enggak. Ini bukan kata saya, ini kata Mas Nadiem ya. Next slide ya, kita cepat aja waktu. Itu riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley yang memetakan 100 faktor yang berpengaruh ya terhadap tingkat kesuksesan seorang, ya, itu adalah nilai yang baik, yakni nilai urutan ke-30 itu. Faktor IQ pada urutan ke-21, bersekolah di universitas sekolah favorit di urutan ke-23. Jadi ini nggak menjaminkan. Jadi yang penting sebenarnya 10 poin utama yang sudah tadi ada sekaitan dengan masalah-masalah personal quality. Next slide. Nah, ini next saja ya. Oke. Nah, ini ada 10-nya itu. 10 kesuksesan itu ya di sini aja. Penting sih skill knowledge ya, tapi ya itu harus terupdate terus ya. Kejujuran, disiplin keras, mudah bergaul, dukungan pendamping. Kalau ada pendamping nanti bisa ada diberikan coaching di situ gitu ya. Diberikan motivasi, kemudian kerja keras, kecintaan pada yang dikerjakan ya, tapi tidak juga sebenarnya ini juga kadang orang sukses di dalam pekerjaan yang tidak dicintai. Ini tapi sesuai dengan survei ini yang memberikan kontribusi terhadap kesuksesan. Kemudian kepemimpinan, pasti ini leadership style itu sangat berpengaruh sekali. Kepribadian kompetitif, hidup teratur, kemampuan menjual ide. Nah, ini kita jangan pinter tapi tidak bisa berkomunikasi. Harus dijual, harus menjual diri. Idenya disampaikan itu agar orang lain tahu. Dan di sini kelemahan karyawan-karyawan di BUMN juga katakanlah dia pinter tapi dia tidak bisa mengemas bagaimana mendeliver materi untuk bisa diterima oleh orang lain. Oke, nah ini adalah sosial semua. Next slide. Membentuk karakter adalah kebutuhan utama dan mengejar kecerdasan akademik seperti hanya akan menjerumuskan diri. Itu ini beberapa inilah quote ya. Bangsa Indonesia bukan tidak butuh orang yang pintar karena bangsa Indonesia sudah banyak orang-orang pintar. Namun bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang punya karakter beradab, sopan santun, dan akhlak mulia. Bukan teori tapi praktek langsung dalam keseharian. Tetapi dengan cerdas menyikapi hidup dan cerdas menciptakan peluang. Oke, next slide. Ya. Nah, next slide aja. Nah, kita juga sekarang lagi menghadapi ini kan kondisi ini. Revolusi industri 4.0 itu ya. Yang 1.0, 2.0, 3.0 udah lewat. Nah, ketika kita di industri 4.0, maka di sini sesuatu berubah banget. Ya. Semua berubah dan kita harus perlu. Dengan kehadiran ini nanti akan bisa memaksimalkan pengumpulan analisa data dengan cepat, gitu ya. Kemudian enabling juga, mempercepat juga, lebih fleksibel dan tentu lebih efisien. Ini yang harus kita antisipasi dampak dari memang transformasi
4.0. Ya. Dan ini harus diantisipasi betul oleh semua kalangan, baik di kalangan akademisi, di industri, dan kemudian di sosial. Lanjut. Konon katanya dengan kehadiran revolusi industri 4.0 ini tuh akan terjadi loss job gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan itu sebanyak 45%. Karena akan tergantikan dengan otomatisasi pasti. Pekerjaan rutin, pekerjaan clerical, pekerjaan administrasi ini itu sudah lewat itu. Semuanya sudah tergantikan dengan robot ya. Ya, kita ke depan itu menyongsong dengan proses transformasi 4.0 ini. Kita jangan khawatir karena kalau kita loss 45% pekerjaan, tapi kita akan dengan job ini dengan transformasi akan meng-create job-job baru sebanyak 60% ya, yang kaitannya memang kaitan dengan kreativitas, inovasi gitu di sini, gagasan-gagasan. Itu pekerjaan-pekerjaan yang harus dihadapi oleh para young leader kita, oleh para milenial kita ke depan gitu ya. Oke, ini beberapa juga yang akan ketinggalan, katanya beberapa di sana pekerjaan-pekerjaan yang akan menyusut nanti ya. Next slide. Waktu tinggal berapa lagi ya? Nah, kita juga punya fenomena di organisasi yang berbeda nanti. Saat ini kan, atau sudah mulai berubah juga sebenarnya. Sebelum industri revolusi 4.0 ini, struktur organisasi ini memang mengerucut ke atas ya. Jadi semakin ke atas, kebutuhan semakin kecil itu. Biasanya begitu karena dulu diminta ada span of control dan lain-lain, padahal sekarang nanti flat sekali itu. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu yang sebelumnya itu workers itu ya administrasi, clerical, yang rutinitas itu sangat tinggi tuh, ya, sangat membengkak di situ tuh, pekerjaannya itu. Administrasi data oke, di situ tengah-tengah, tapi pekerjaan intelektual dan manajerial itu mengecil gitu kan. Nah, dengan kehadiran industrial revolusi 4.0 dibalik itu, ya. Nanti pekerjaan rutin ya udah, workernya akan semakin kecil karena robot aja dipakai. Administrasi data nanti mengembang, tetapi lebih ke analisis by robot juga nanti kan ya, by aplikasi gitu ya, pakai platform-platform yang canggih. Kemudian yang akan membesar adalah pekerjaan intelektual dan manajerial. Ya, ini tantangan. Ya, tantangan yang harus kita hadapi, tantangan anak muda. Jadi berpikirnya anak muda ya harusnya berpikir kreativitas, inovasi gitu ya. Nah, yang seperti itu nanti karena bisnisnya sekarang luar biasa, coba kemudahan-kemudahan didapat itu dari kita dengan kehadiran Gojek, dengan kehadiran Shopee, itu juga proses-proses perdagangan, proses-proses marketing semuanya hadir di situ dengan mudah. Kebutuhan sehari-hari pun sama. Oke, next slide. Nah, menghadapi transformasi digital ini, ya, kita harus mampu beradaptasi semuanya. Yang pertama dari sisi agility, ya, mampu memahami dan mempelajari hal-hal baru dengan cepat. Jangan tidak kepo, harus kepo ini kan, pengen tahu terus. Kemudian jangan hanya menerima apa yang ada, tapi terus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ya, orang yang sangat beradaptasinya tinggi, ya, learning agility-nya, proses pembelajarannya ini sangat fleksibel, ini yang akan bisa bersaing dan bisa sukses. Yang kedua lah change agility. Mampu beradaptasi dengan perubahan apapun, ya, dia itu. Makanya kan organisasi pun nanti organisasi harus agile, harus fleksibel organisasinya kita. Nggak bisa organisasi yang rigid yang seperti sekarang berlangsung.
Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita harus punya mental agility, mampu bertahan dalam kondisi apapun. Harus tahan banting. Resiliensinya harus tinggi. Jadi jangan mudah menyerah, mudah patah semangat. Ya. Tetap itu yang orang yang ngototan, itu orang yang kemudian semangatnya terus menyala, ini akan bertahan di dalam kondisi saat ini. Kemudian people agility, mampu bekerja sama dengan siapapun. Nah ini yang susah kan, tapi bisa dilakukan. Ya. Tidak mengenal si A, si B itu karena background pendidikannya, karena background usianya, karena background budayanya, tapi dia harus mampu dengan siapapun dia bisa menyesuaikan dan bisa kerjasamanya. Dan yang terakhir tentu ini harus punya kemampuan berprestasi dalam kondisi apapun. Result agility. Lakukan sesuatu sehingga bisa menghasilkan yang bermanfaat tentunya itu. Jadi 5 paradigm ini, perubahan-perubahan ini harus disikapi oleh tentunya tadi rekan-rekan milenial, terutama dalam menghadapi pekerjaan saat ini. Ya, nah ini yang paling penting harus dihadapi oleh para pencari kerja dan juga yang akan berwirausaha. Oke, next slide. Kemudian saya ingin berbagi dikit ya bahwa FACI Forum Human Capital Indonesia ini 2016-2022 sebenarnya banyak program-program unggulan yang sedang kita lakukan ya. Nah, termasuk dalam waktu dekat kita juga akan merekrut program perekrutan bersama BUMN itu sedang digodok gitu ya, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi semua putra terbaik Indonesia untuk bergabung di BUMN. Yang pertama, program magang mahasiswa bersertifikat ini sudah berjalan tahun 2018. Ya. Kita patok ini sebelum adanya MBKM kita udah jalan. Makanya ketika Pak Mas Menteri itu hadir dalam launching tahun 2020 ya untuk batch 1 2020 ya waktu itu kan diikuti sekitar batch 1-nya 6.000-an itu. Pak Menteri hadir, Mas Nadiem ya, dia katakan bahwa wah ternyata FACI udah 2 step ahead mempersiapkan ini. Padahal waktu itu MBKM belum ada itu, MBKM kan 2021 di surat edarannya atau surat keputusannya itu ya. Kita sudah melakukan link and match antara industri dan perguruan tinggi itu karena program ini adalah program 6 bulan minimal dan bersertifikat tadi. Jadi memang nggak boleh dia sambil kuliah sambil tidak, harus off dari perguruan tingginya dan dia magang selama 6 bulan di BUMN full time gitu ya. Nah, dia diberikan satu kompensasi, uang saku, dapat sertifikat, atas kesempatan juga bagi mereka-mereka yang terbaik untuk bisa direkrut nanti sebagai tenaga-tenaga BUMN. Kemudian mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul tentu ya yang siap kerja dan siap berwirausaha. 2 konsep kita itu ya, dan terbuka untuk universitas di seluruh Nusantara. Itu ya yang PMMB, kemudian yang sharing berprestasi saya nggak perlu, yang terlihat dan ini bahkan ini kita tahun ini kita punya 38 program unggulan, makanya agak pening juga nih. Tapi ya yang utama yang korelasi dengan mahasiswa, mungkin dengan kita semua itu magang mahasiswa bersertifikat dan juga program perekrutan bersama, mungkin itu yang lebih kental gitu ya. Next slide. Nah, saya akan akhiri aja karena waktu juga sepertinya memang sudah mendekati 30 menit mungkin ya, kalau saya lihat itu bahwa sesungguhnya talenta itu harus dipersiapkan gitu. Karena tidak muncul tiba-tiba.
itu pasti dilakukan sejak awal dia kuliah, mungkin karena memang nanti kan kita insan-insan yang akan berwirausaha dan bekerja itu kan bisa lulusan universitas atau lulusan SMK juga bisa itu ya. Nah disitulah kita harus mulai membinanya. Makanya di kampus juga saya mengimbau tidak hanya diberikan hard skill gitu ya, tidak hanya diberikan sesuatu yang sifatnya pengetahuan dan keterampilan saja, tapi juga sentuh kurikulum itu dengan soft skill-nya, ya, dengan nilai-nilai personal quality yang bagus, ya, karena itu bagian dari kesuksesan mereka di kemudian hari, ya. Nah, saya inginkan seperti itu. Jadi talenta hebat itu tidak muncul tiba-tiba. Ini ada quote yang memang khusus dilakukan di FHCI, dan FHCI selalu mengusung quote ini, melainkan hanya dapat terbentuk bila dilakukan secara kesisteman, mulai dari menemukannya, mengembangkannya, dan meretainnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, ya, akademisi, pengusaha, korporasi, community, dan pemerintah pasti. Oleh karena itu kita harus should go hand in hand. Nah ini yang kita harus saling berjabatan tangan, kemudian bekerja sama untuk tadi membentuk manusia-manusia Indonesia, talent-talent muda Indonesia menjadi bintang-bintang kehidupan yang bermanfaat bagi bangsa, bagi negara, dan bagi masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, karena katanya tiada gading yang tak retak. Manusia itu tempatnya keliru, hanya kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ini Pak Wahidi. Terima kasih banyak sudah memberikan insight yang luar biasa ya Pak, bahwa memang talenta itu perlu proses untuk pengembangannya dan juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saya setuju nih Pak. Dan juga ada hal yang menarik tadi, ternyata IPK nilai yang selama ini menjadi target dari siswa gitu ya. Pokoknya sekolah itu asal lulus, IPK-nya tinggi, orang tua bangga, itu malah bukan menjadi satu prioritas untuk menjadi sukses. Ini yang mungkin perlu untuk disosialisasikan lebih lanjut ini Pak, selain target-target tadi, bahwa ada hal penting lain di belakang yang menunjang kesuksesan karir di kemudian hari. Baik, mungkin langsung saja dilanjutkan oleh Pak Windiarto yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Manajemen Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER, Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau ini memang sudah menjadi konsultan peneliti dan dosen yang senior buat kami ini. Monggo Pak Win langsung saja untuk sharing materi terutama terkait dengan pengembangan juga ini future worker yang dibutuhkan di Indonesia dan program-program yang sudah dirancang juga nih, salah satu program yang dirancang di LPMP untuk menunjang hal tersebut. Monggo Pak Win. Baik, slide bicara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, di bawah Pak. Nah, gelas terbalik Pak. Ya, ini ketutup ini Pak. Saya tutup. Nah itu Pak. Sip. Oke, mohon. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya Pak Windiarto. Saya biasa dipanggil Pak Win. Jadi memang betul ya, saya angkatan 82, angkatannya Pak Yonan ya, Pak Menteri Yonan. Jadi saya dengan Pak Yonan itu sama, cuma beda nasib aja. Kalau Pak Yonan jadi menteri, kalau saya jadi guru. Nah, tapi saya lebih senang jadi guru Pak daripada jadi menteri. Karena memang saya tidak jadi menteri, jadi saya senang jadi guru saja. Berarti gurunya Pak Yonan, Pak. Nah, betul. Jadi saya lebih tinggi dari Pak Menteri kan. Nah, gitu. Baik. Jadi LPMP ini Bapak sekalian adalah
sebuah lembaga yang kita kenal dengan Revenue Generating Unit yang berada di bawah Fakultas Ekonomi. Jadi kami sudah berdiri sejak 1995 sekalian sampai sekarang, berarti sepuh ya. Jadi sudah pengalaman makan garamnya sudah banyak, Pak. Jadi rasanya rada asin-asin gimana gitu. Itu LPMP ya. Dan sekarang dulu namanya PMP, yang sekarang menjadi LPMP. Dan tim kami, Pak, yang paling ini ketua saya, kemudian Bu Fitri, ada Bu Fitri ya di sini. Bu Fitri, selamat pagi Bu Fitri. Jadi Pak, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini artis kami, Pak. Selain expert di bidang manajemen risiko, manajemen keuangan, dan juga artis, Pak, beliau ini. Kemudian Pak Amak dan Bu Nurul Laili, itu adalah staf kami, mungkin juga sudah hadir ya hari ini. Pak Amak dan Bu Laili ada nggak? Harapannya ada juga ya. Dan saya sedikit ini tentang visi misi, saya kira saya cepetin aja. Kemudian kita ada divisi pengkajian dan penelitian, dan ada divisi pelatihan profesional dan pengabdian pada masyarakat. Ini ya sesuai dengan Tridharma, ya, Pak dan Bapak Ibu sekalian. Kajian-kajian kami bidang strategik perusahaan ya, kemudian jangka pendek dan jangka panjang, maaf ini, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, keuangan, pemasaran, ya, produksi, project, risiko, cost, ya, investasi baik di pasar modal maupun investasi yang real asset. Kemudian kewirausahaan juga bidang kami, koperasi dan UMKM. Kemudian ekonomi makro, industri moneter, perbankan, agrobisnis, dan juga kita seringkali menjalankan atau menyusun studi kelayakan atau SPT. Ini saya kira banyak ya penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan. Dan kita juga mempunyai training-training Bapak di bidang leadership, innovative culture, ya. Kemudian training di growth and innovative mindset, training in increase awareness of effective communication. Dan ini nanti juga terkait dengan apa yang akan saya sampaikan sedikit tentang hasil tulisannya Bu Jennifer sebentar lagi. Leadership di era digital transformation, kemudian training innovative culture dan adaptive organization, ya training di cultivate a growth innovative mindset, dan juga training increase awareness of effective communication. Ini juga kita seringkali adakan. Dan ini juga banyak ya judul-judul pelatihan yang ada di kami, dan kita sudah bekerja sama hampir di seluruh perusahaan yang ada di Jawa Timur maupun banyak sekali di Indonesia, Pak. Yang sini ada yang paling sering itu adalah yang tentu saja yang dekat ya, Petrokimia Gresik, kemudian Semen Indonesia itu paling sering, Pelindo 3 itu paling sering, Pak. Pertamina karena sekarang ada di Tuban itu juga sering kali meminta kami untuk melakukan riset-riset atau kajian-kajian ya di Tuban. Jadi tim ahli kami sebenarnya banyak, Pak, dan ini yang paling penting bahwa semua dosen Universitas Airlangga adalah tim ahli LPMP FBB UNER. Jadi sewaktu-waktu misalkan kita butuh seorang dokter untuk melakukan analisis tentang, contohnya kita lagi ada pekerjaan di Mojokerto ya tentang itu WC apa istilahnya itu, yang orang-orang desa di sana itu masih banyak yang buang hajat di kali gitu, Pak. Itu kami butuh misalkan seorang dokter gitu atau seorang ahli bidang kesehatan masyarakat, maka kita bisa rekrut dari Fakultas Kedokteran. Jadi sebenarnya semua dosen yang ada di UNER itu anytime can be our expert gitu, Pak. Ya itulah kami UNER ya, dan sekarang saya ini sebenarnya ahli financial management namanya Bu Fitri, Pak, risiko. Tetapi beberapa 4 tahun terakhir saya jadi KPS dari pasca sarjana untuk bidang sumber daya manusia. Jadi saya sedikit
baca-baca gitu, dan hari ini saya ingin sharing tentang riset yang sudah dilakukan atau tulisannya James Mather, ya, yang sangat dekat sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ya, dengan Pak Sofyan sampaikan tadi, dan juga training-training yang kami akan lakukan itu lebih mengacu pada ini, top 10 human resources trend for the 2022 workplace, ya. Jadi ada 10 trend. Yang pertama itu adalah the future of work is employee well-being. Jadi sekarang gaji saja itu tidaklah cukup, Pak. Jadi employee well-being ya, lebih penting lagi. Jadi employee well-being itu can stem the Great Resignation. Jadi harap di tahun 2022 ini apabila sebuah perusahaan itu menerapkan employee well-being, maka akan bisa menurunkan pengunduran diri oleh karyawan tersebut, ya. Nah, apa sih sebenarnya employee well-being itu, kan, ya? Kita lihat di sini Bapak sekalian. Yang pertama ada sebuah survei, ya, yang dilakukan oleh Research and Future Workplace terhadap 603 full-time worker, itu menemukan bahwa 62% of employee identify well-being benefit as a key factor in deciding whether to apply for a new job. Jadi kita anak-anak muda sekarang, Pak, lulusan-lulusan kami, ya, yang menurut penelitian ini, mereka lebih menekankan pada well-being, ya, untuk kamu bekerja di mana perusahaan yang bisa memberikan janji tentang well-being, ya. This is especially for Gen Z, Pak, di mana 67% strongly agreed that well-being benefit will be a priority for them in evaluating a new job. Sekarang kita lihat well-being itu apa gitu, kan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu juga di sini bahwa ada survei bahwa over 80%, jadi lebih dari 80% of employee want support and guidance from their employer on personal finance. Jadi mereka lebih senang ke personal finance, not only retirement, financial education, jadi tunjangan pendidikan, tunjangan hari tua, tapi mereka lebih sekarang tuntutannya lebih banyak, Pak, tentang digital budgeting, tentang financial planning, and access to financial advisor. Jadi mereka lebih dalam sedikit, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Pak, ada 5 key level of employee well-being. Jadi ada financial well-being, ada mental health well-being, social well-being, physical well-being, dan career well-being. Ini mereka yang harapin. Apa sih financial well-being? Financial well-being is overall compensation, type of retirement plan, and financial wellness and education. Jadi tidak hanya kompensasi dan retirement, ya, tapi lebih ke wellness and education. Kemudian mental health, ini penting sekali, Pak. Jadi kesehatan mental para pekerja itu access to employee assistance program, mental health session with their therapist or coach, and mental health application. Jadi kita sudah sekarang melihat bahwa kesehatan itu penting, terutama yang di mental, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar sekarang harus mulai preparing untuk mental health, ya. Kemudian kalau social health well-being itu adalah company culture, work-life balance, and type of relationship at work and outside work. Nanti kita kaitkan hal ini dengan top 10 yang lain, ya. Ini sosial, kita rasakan, ya, bahwa ini work-life balance sekarang rotok gak balance karena adanya COVID, gitu. Kemudian physical well-being, health insurance, ya, wellness program, workplace safety, availability of exercise session in the person or virtual. Jadi ini adalah physical well-being. Jadi kalau sebuah perusahaan harus menyiapin, Pak,
workplace safety. Kemudian career well-being, access to training and development. Nah, ini yang Pak Ganjar yang selalu support kami untuk kemudian menyelenggarakan training-training. Ya. Kemudian tuition reimbursement. Ya. Kemudian kalau menyekolahkan itu mereka biasanya minta reimburse, Pak. Jadi Departemen Manajemen pun sekarang seringkali punya anggaran yang cukup besar untuk dosen-dosen melakukan ini. Training dan di reimburse gitu ya. Internal mobility, opportunity, kemudian performance review, coaching, and mentoring. Kemudian apa Pak yang ketiga Pak Ibu sekalian? Hybrid work is what the majority of worker want. Ya, sekarang di UNER juga nerapin ini hybrid work. Hybrid work ini sudah kayak sesuatu yang lebih disukai ya. Kemudian employee seek company whose value match their own. Jadi mereka cari perusahaan yang cocok lah dengan apa yang mereka harapin. Nah, sekarang kita lihat hybrid work survey. Itu Accenture survey find that 83%, jadi 83% of worker prefer a hybrid work model than 63%. A high growth company had already adopted a productivity anywhere work first model. Jadi ini sesuatu yang pasti terjadi ya bahwa para pekerja lebih menyenangi hybrid. Jadi kalau kerja ya tidak harus ke kantor lah. Ya pokoknya kalau kita bisa selesaikan di rumah atau di mana saja, kenapa kita mesti ke kantor gitu? Macet jalannya dan sebagainya. Ini sudah terjadi baik di sana maupun di kita ya Pak ya, sudah Bapak Ibu sekalian, kita sudah, dan di UNER pun sekarang sudah kita nerapin hybrid ini untuk kuliah kita. Kemudian skill based hiring is on race. Jadi skill tadi yang disampaikan Pak Sofyan bahwa IPK itu ya penting tapi tidaklah menjadi sesuatu yang utama ya. Bahwa sekarang workplace itu lebih dipentingkan skill. Nah, skill-skill apa saja tuh Bapak sekalian yang kita harapkan, kita lihat dari survei ini, bahwa yang pertama lebih diminati itu adalah building a culture of lifelong learning. Jadi belajar untuk culture for lifelong. Jadi bagaimana budaya untuk bisa hidup panjang umur ya, belajar untuk panjang umur ini penting. Upskill, learn and develop professional. Kemudian having a plan to drive innovation of learning. Jadi perencanaan untuk melakukan inovasi ternyata banyak ya dari survei itu. Kemudian transforming your learning function, measurement of learning. Jadi learning itu harus diukur, ya, ini sudah menjadi penting. Sampai yang di sini terakhir implementing a governance process. Sekalian ini adalah learning. Kemudian yang kita lihat sesuai dengan tadi yang nomor 1 ya, longevity lead to multiple career. Jadi umur yang panjang itu membuat karier itu menjadi multiple, jadi peran seseorang itu bisa berkarir di mana-mana karena semakin tua ya, seperti kami Pak Sofyan, kita sudah hampir 60-an gitu ya. Kemudian tapi karirnya masih ada gitu. Jadi nanti bisa, kalau dulu kan sudah 57 udah ngomong putu gitu kan. Sekarang enggak ya. Jadi sekarang masih berkarir. Kemudian upskill human resources is critical to lead workforce transformation. Ya, ini upskill apa nanti kita jelasin. Kemudian power skill include human skill and digital. Ya, sekarang power skill itu bukan hanya human skill, tetapi juga digital. Ya, digital skill. Ya, kita lihat di sini apa top 10 power skill for 2022. Yang pertama adalah resilience and adaptability. Jadi ketahanan dan kemampuan beradaptasi itu menjadi power skill yang nomor 1. Yang kedua adalah teknologi skill and digital fluency. Jadi kalau klik komputer harus
canggih. Gitu. Ini yang sudah dituntut sekarang, tuntutan yang sangat diminta untuk skill-skillnya. Communication across remote and distributed team. Ya, karena kita sekarang kerjanya lebih ke hybrid, maka communication lewat Zoom itu menjadi penting, Pak ya. Jadi ternyata kalau nge-Zoom itu, kalau kami di kelas gitu Pak, kalau kita hanya pasif-pasif aja nge-Zoom gitu ya, hanya ngomong gitu terus ngajar tanpa kita berinteraksi dengan anak-anak, ya sudah Pak, mereka delok gitu terus kemudian kameranya dimatiin terus kemudian mereka kemana nggak tahu gitu. Jadi ini yang communication across remote ini menjadi kemampuan yang diharapkan untuk power skill. Kemudian emotional intelligence, kemudian cross functional collaboration. Jadi kerjasama antar fungsi, leading through change. Jadi kalau ada perubahan, bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai opportunity dan kita menjadi leading untuk itu. Change management, ya tentu saja penting. Kemudian dealing with stress and being more mindful. Jadi karena kita sekarang stresnya lebih tinggi, ya maka dealing with stress itu menjadi skill yang penting untuk kita. Time management, ya time management karena ya tadi hybrid, kemudian yang kita tahu parent itu ya, punya anak di rumah ya yang harus kuliah online ya. Kalau dulu kan sekolah kita tinggal nggak bisa sekarang. Nah, kemudian yang 10 adalah creativity, itu penting ya. Oke, saya cepetin. Tinggal 2 ada working parent expect a new employer value proposition. Jadi seperti Bu Yeti ini, Bapak Ibu bayangkan di rumah ada putri putranya yang masih kecil harus ngajar ya, atau maka kalau harus ke kampus kemudian ngajar ya, maka ya bagaimana dengan hybrid, maka dia pasti akan senang lebih hybrid lah gitu ya. Nah ini membuat stres yang lebih tinggi pada ibu-ibu sekalian dan ternyata di dunia ini banyak riset yang mengatakan mereka banyak yang resign kalau harus bekerja di kantor, gitu ya, sehingga mereka lebih menyukai kerja dari rumah. Kemudian CHRO atau Chief Human Resources Officer itu mempunyai peran yang sekarang sedikit berbeda ya, dan change forever, ya, berubah role-nya ya, dari dulu dan sekarang. Kita sedikit lihat di sini apa sih kemudian leader yang harusnya baru itu. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang leader sekarang, Pak. How will leader lead in the new world work? Ya, jadi dunia kerja baru yang sekarang. Ya, kita tahu kayak seperti Bu Dekan tuh sekarang cara ngelitnya beda. Kalau dulu kan rapat itu pasti ya, di aula gitu kan. Ya, sekarang rapat separuh di rumah, ada yang di aula. Nah, ini ngelitnya ini menjadi harus berbeda sekarang ya, berbeda. Kemudian what type of improvement will enhance the employee experience? Jadi tipe-tipe improvement yang seperti apa yang bisa meningkatkan pengalaman dari para employee. Kemudian how will leader communicate the quadrille of working successfully from anywhere? Sebagai leader, sekali yang sekarang tidak harus di kantor dan karyawannya banyak di mana-mana, maka dia harus mempunyai kemampuan berkomunikasi, ya, berkomunikasi untuk membuat para pekerja mereka yang ada di mana-mana itu bekerja dengan sangat baik. Ya, pertanyaan berikutnya adalah what is the new role and purpose of the physical workplace? Jadi apa perannya sekarang ya, dan tujuan untuk physical workplace itu kayak apa? Kalau di kampus itu sekarang ruang kelas itu kan banyak kosong Pak. Nah ini harus dipikirin nih, apa ini dipakai untuk apa? Apakah dipakai untuk sepak bola? Apakah dipakai untuk bulu tangkis? Nah ini yang perlu kita pikirkan sekarang. Physical yang seperti apa yang sebenarnya cocok ya? Dan kalau yang sekarang ada itu dipakai untuk apa? One thing is clear, ada leader must demonstrate resilient, tahan ya, empati, harus mempunyai empati yang baik,
transparansi, ya, transparansi, keterbukaan, dan digital fluency. Digital fluency ini sekarang menjadi sangat penting. Orang harus paham lah, dari kayak laptop, HP, canggih gitu. Ensure everyone has a voice of creating the future of work. Jadi sehingga semua orang mempunyai kesamaan di dalam kesamaan ya, bahwa kesamaan suara lah, ya, mempunyai kesamaan suara di dalam menciptakan pekerjaan-pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi itu Bu Yeti, terima kasih atas waktunya ya. Kita share sedikit ya tentang hal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Win. Matur nuwun, luar biasa ini sharingnya dari Pak Win, bagaimana future worker kita yang kurang lebih selaras dengan apa yang sudah didetailkan oleh Pak Sofyan tadi ya, bahwa untuk future worker itu memang membutuhkan banyak poin-poin yang perlu diperhatikan dan juga tantangan bagi para akademisi dan juga bagi para praktisi untuk bisa mendapatkan dan mewujudkan future worker yang seperti itu. Nun sewu untuk Bu Ami, apakah bisa memberikan sedikit tanggapan ya, tambahan lah Ibu terkait dengan materi dari pembicara kita tadi. Silahkan Ibu, matur nuwun sebelumnya. Matur nuwun Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, juga Bapak narasumber yang terhormat. Jadi yang dipaparkan oleh Pak Sofyan dan Pak Win ini amat sangat luar biasa, karena memang ini yang kami hadapi saat ini ya Pak, khususnya untuk praktisi HR. Jadi di masa pandemi COVID saat ini peran kami berubah. Jadi juga bisa jadi dokter karena harus mengawal ya untuk karyawan-karyawan yang sedang melakukan isoman, memberikan advice, memberikan semacam guidance, obat ini yang harus dikonsumsi, vitamin ini. Nah ini luar biasa sekali. Belum lagi juga harus bisa menyesuaikan karyawan itu untuk bisa bekerja secara remote, secara hybrid. Kalau dulu istilahnya WFH, sekarang ini malah menjadi remote dan hybrid. Ini amat sangat luar biasa sekali peranannya seorang praktisi HR. Nah, kalau ini tidak didukung oleh sumber daya yang luar biasa, kompetensinya, terutama di soft skill-nya, ini akan menjadi kesulitan sebuah bisnis, Pak. Karena di kondisi yang seperti sekarang ini, penyesuaian dengan kondisi pandemik ini amat sangat luar biasa dibutuhkan oleh perusahaan. Dan saya aktif ngajar di Balai Latihan Kerja Surabaya, menyikapi terkait dengan para peserta pelatihan ini yang notabene juga lulusan dari perguruan tinggi, juga sekolah-sekolah kejuruan ya, menjadi keprihatinan tersendiri untuk saya dan rekan-rekan praktisi HR yang mengajar di sana itu, bahwa soft skill mereka ini ternyata amat sangat kurang sekali. Nah, mungkin lewat ajang ini kami juga ingin menyampaikan sebuah keprihatinan. Jadi ini kami tidak bisa sendiri mencetak seorang karyawan yang dibekali bukan hanya terkait dengan hard skill, tapi juga dengan soft skill. Butuh juga keterlibatan dari para akademisi untuk bisa mencetak lulusan-lulusan yang secara skill hard-nya itu memang mumpuni, nantinya terjun ke dunia kerja itu mereka sudah siap secara hard skill, tapi juga dibekali dengan soft skill-nya itu sendiri. Karena tadi paparan dari Pak Sofyan Rohidi terkait soft skill itu memang benar sekali. Nah, dengan menyikapi kondisi-kondisi yang seperti ini, kami berharap difasilitasi oleh kementerian terkait, kami bisa duduk berbarengan dengan para akademisi untuk bisa mendiskusikan bahwa kedepannya dibutuhkan SDM yang bukan hanya berkompeten di hard skill-nya, tapi juga di soft skill-nya, supaya generasi muda ini memang benar-benar siap untuk terjun ke dunia industri. Dan paparan Pak Win luar biasa, Pak Win, terima kasih. Saya pernah menulis di medsos saya, di LinkedIn itu, menulis tentang mental health. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa untuk saat ini, karena banyak sekali karyawan itu yang memutuskan untuk resign dari sebuah tempat kerja karena tidak adanya keseimbangan antara waktu kerja dan waktu untuk dirinya sendiri. Me time-nya itu kurang, akhirnya menyebabkan mental health seorang karyawan yang ya paling luar biasa dramatis adalah ujung-ujungnya bisa mengakibatkan karyawan itu atau
atau seseorang itu bunuh diri, karena mental health ini menjadi sebuah keprihatinan juga, karena kondisi yang seperti ini membuat mental psikologis seseorang atau karyawan itu down. Belum lagi mereka mendapatkan tekanan dari pekerjaan di tempat kerjanya. Butuh kepedulian dari semua orang, baik itu dari industri juga, dari para leader yang ada di industri, karena leader-leader ini sebenarnya ikut menciptakan seseorang itu menjadi tertekan atau tidak, ya, namanya dunia kerja pasti ada tekanan, tapi bagaimana menciptakan situasi kondisi yang kondusif, yang nyaman untuk kita itu menyebut tempat kerja kita sebagai rumah kedua. Ini butuh yang namanya sinergitas, ya, antara karyawan itu sendiri juga perusahaan pada khususnya. Nah, ini terima kasih sekali atas paparan Pak Sofyan dan Pak Win, menjadi bekal kami juga sebagai para praktisi HR nantinya bagaimana menyongsong tahun 2022, karena harus menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 dan juga revolusi industri 4.0. Matur nuwun, demikian Bu Yeti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ami atas insight-nya juga ini terhadap kami para akademisi dan juga para peserta yang sudah ada di sini. Jadi sekiranya ini sudah ada keselarasan dan ke depan mungkin ada banyak perbaikan yang perlu dilakukan, ya Bu Ami, ya, terkait dengan soft skill. Memang itu tidak bisa terbentuk dalam sekali pelatihan selesai gitu, atau 2-3 hari pelatihan tidak bisa, tapi ada proses di dalamnya, dan untuk sampai pada titik persiapan itu memang butuh kolaborasi dan integrasi dari berbagai pihak. Baik, terima kasih Bu Ami, Pak Sofyan Rohidi, dan Pak Widiarto. Monggo bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan atau share atau diskusi, silahkan, mungkin bisa langsung raise hand atau bisa tulis di chat Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan, ditujukan kepada siapa? Baik, ini ada titipan tadi, ya, pertanyaan ini Pak Sofyan Rohidi dari Pak Ganjar nih, sebenarnya sebelum beliau tadi live, ya. Kami sebagai para akademisi ini untuk mencapai dari lulusan yang nanti bisa memenuhi kriteria sebagai human capital yang ready, ya, untuk tahun 2022 dan juga beyond gitu. Apa yang perlu kami lakukan, Pak? Apakah perlu untuk melakukan perubahan dari mata kuliah yang harus kami ajarkan atau dari metode pembelajarannya? Mungkin bisa di-sharekan ke kami. Monggo Pak Sofyan Rohidi. Terima kasih Bu Yeti. Bu Ami tadi sudah melengkapi, ya. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Ganjar, harus bagaimana ini supaya memang lulusan itu ujung-ujungnya siap kerja atau siap berwirausaha. Tadi saya sudah jelaskan beberapa program yang mesti diselaraskan, ya. Kita kan masih mengenal konsep link and match itu, ya. Konsep link and match. Artinya apa yang dicetak oleh para perguruan tinggi gitu, ya, itu kan harus nge-link and nge-match pada apa yang dibutuhkan di industri. Oleh karena itu, ya, beberapa program sudah kita lakukan, ya, yang dari industri nih. Nah, yang dari industri itu pertama kita tadi saya katakan punya program mahasiswa bersertifikat, ya, magang. Ini kan luar biasa ini, 6 bulan mahasiswa hadir di industri, di BUMN, ya, untuk mengaktualisasikan apa yang dia sudah dapat selama di perguruan tinggi. Karena apa? Karena peran mereka di BUMN selama magang itu kita akan jadikan sebagaimana layaknya dia seorang karyawan. Dia harus mengerjakan betul-betul job-job yang dilakukan oleh karyawan. Ya.
baik itu dari sisi tata tertib maupun dari uraian tanggung jawab, ya. Betul-betul dia mengerjakan apa yang selama, bahkan sekarang itu menjadi isu di BUMN, ya. Itu sebelum perekrutan terjadi, itu kehadiran mahasiswa itu sangat membantu sekali, sangat-sangat membantu, ya. Kita dapat tenaga profesional berkualitas tinggi, tapi dibayarnya kan oleh BUMN hanya dengan uang saku. Tapi mereka senang juga itu si mahasiswa itu, karena dia betul-betul bisa mengimplementasikan. Nah, katakan tadi ya, kompetensi itu adalah potensi yang diaktualisasikan dalam pekerjaan. Ya, jadi mereka mempelajari budaya, mempelajari cara kerja, mempelajari lingkungan untuk dia siap nantinya, ya. Kemudian juga kita punya program kampus goes to campus, BUMN goes to campus. Kita ingin, ya, kampus itu juga diwarnai dengan knowledge dan experience yang nyata selama ini ada di industri, kemudian di-share di kampus. Jadi ada BUMN goes to campus, ya, itu untuk fine tuning gitu ya. Nah, juga kita membuka, ya, mungkin dalam batch berikutnya itu membuka kesempatan untuk magang bagi para dosen. Magang, ya. Nah, itu harus didesain juga supaya langsung juga dosen nanti tahu persis apa yang terjadi sebenarnya di industri itu. Ya. Nah, dari situlah baru kemudian bagi PTN-PTS sesuaikanlah itu. Sesuaikanlah silabus dan kurikulumnya. Harus setiap saat harus fleksibel gitu. Jangan bikin silabus sama kurikulum itu rigid gitu ya. Susah berubah, harus melalui proses ketetapan kementerian segala macam. Ini yang bikin lama ini. Karena saya pengalaman waktu proses program magang mahasiswa bersertifikat ini diluncurkan, ya, tahun 2018, ya. Ternyata banyak PTN khususnya ini yang tidak siap untuk ikut program ini. Karena kurikulum masih kurikulum jadul tuh, yang nggak ada kurikulum mahasiswa untuk dilepas 6 bulan dari kampus, itu nggak ada. Tapi beberapa perguruan tinggi swasta, ya, seperti Trisakti waktu itu, kemudian BINUS itu, ya, Parahyangan di Bandung itu, ya, itu menyerbu itu karena dia ternyata sudah cepat sekali ketika kita minta ada 6 bulan hadir itu jadi BUMN. Mereka sudah langsung menyesuaikan kurikulumnya itu, silabusnya, dan diserbulah pada tahun pertama itu sebanyak 6.000 itu, ya, itu diserbu dari mahasiswa dari swasta. Nah, ini yang mesti dapat ini dari sisi BUMN memang kita berbenah juga, ya, untuk melakukan sesuatu, memberikan kesempatan tadi, tapi juga di perguruan tingginya juga harus cepat melakukan adaptasi perubahan. Apalagi kalau sekarang kan dengan MBKM 2 semester malahan itu dibuka gitu, ya, untuk magang dan untuk kuliah di perguruan tinggi lain. Mungkin itu dari saya. Silakan mungkin Pak Win bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Sofyan Rohidi. Berarti ini memang butuh kolaborasi yang cukup kuat, ya. Mungkin sekarang ini memang kita dari pihak akademis ini difasilitasi oleh program MBKM ini, ya Pak, memang sudah disetting oleh pihak Dikti untuk prosesnya juga. Nah, tapi mungkin dengan program Pak Sofyan Rohidi ini kita bisa melebarkan gitu, Pak, ya. Ya, bisa mengakselerasi dan memperluas itu lah gitu, ya. Iya. Jadi monggo nanti Bapak Ibu di sini nanti bisa kontak Pak Sofyan Rohidi, ya Pak, untuk Boleh, ya.
Ya, matur nuwun sangat ini Pak Sofyan Roidi. Monggo, mungkin Pak Win ada sedikit tambahan lagi nih dari pernyataan Pak Sofyan Roidi tentang pengalaman atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pengembangan SDM dan metode apa yang paling tepat ini Pak. Monggo Pak Win. Ya, baik. Seperti yang kita bahas ya beberapa tadi tentang bahwa sekarang skill dan upskill itu menjadi penting ya bagi para karyawan. Sehingga kalau kita di dunia kampus gitu Bapak sekalian, sertifikasi itu menjadi sangat penting. Jadi ya apa ya, karena memang disyaratkan di dunia profesional, misalkan untuk AMDAL kita harus sertifikasi AMDAL ya. Kalau nggak ada sertifikat ya bisa ngerjain kan manajemen risiko ya, kita harus punya sertifikat untuk bisa ngerjakan due diligence untuk risk management misalkan. Sehingga mau tidak mau skill yang terkait dengan sertifikasi ini menjadi sangat penting ya untuk kita lakukan. Meskipun yang tadi kita sampaikan bahwa dosen itu kalau sudah seumur saya itu malas belajar, apalagi ngambil sertifikasi itu. Long life learning kan harus ya. Sehingga mau tidak mau harus tetap ngambil dan harus mengikuti ujian. Untuk ujian sertifikasi itu kan yang agak berat kita ya, untuk usia-usia seperti kita. Nah, pasti itu dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian yang bekerja di dunia usaha, di mana di sana pasti para karyawan yang sudah senior ini susah untuk kita ajak untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya sertifikat dan harus ujian-ujian ya. Maunya mereka yang pelatihan yang bersifat refreshing, bersifat penyegaran gitu ya, senang. Tapi kalau harus kemudian ujian, aduh, bisa mental health baru ini, stres. Ya ini harus pandai-pandainya leader untuk itu. Tapi untuk generasi-generasi anak-anak muda yang menjadi pekerja BUMN sekarang banyak sekali para muda ya Bapak ya. Nah, itu untuk skill-skill yang seperti ini mereka harus dilakukan. Dan kami di Universitas Airlangga juga menyelenggarakan hal-hal tersebut ya, seperti kita untuk yang financial ya, ada untuk keuangan itu ada sertifikasi, human resources juga ada sertifikasi, kemudian risk management kami lagi sedang mengembangkan program magister manajemen di risk management ya. Bu Yeti ini salah satu pemerakarsanya itu ya, yang nanti akan menjadi tertulis di situ created by Bu Yeti, MM yang tentang risk management. Nah, ini yang sekarang kami kembangkan ya, hal-hal yang bersifat certified yang itu dituntut untuk meningkatkan skill dari para karyawan. Mungkin itu Bu Yeti yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Windiarto atas tambahan tadi terkait dengan metode yang diberikan. Jadi memang yang diperlukan ya Pak Sofyan Roidi untuk pengembangan dari mahasiswa, memang karena mereka kalau kebanyakan duduk di kelas gitu ya, mereka yang mendengarkan secara teori tidak tahu bahwa teori itu kadang-kadang tidak seindah dan juga seberat dari kenyataan di dunia kerja gitu ya. Banyak penyesuaian perlu dilakukan, dan itu kadang-kadang memang di Universitas Airlangga kami juga memberikan satu syarat tentang sertifikasi nih Pak. Memang ini kalau kita boleh sharing seperti yang diungkapkan oleh Pak Win, jadi selain dosennya juga harus tersertifikasi, mahasiswa pun juga kami mengusahakan juga ada lembaga tersendiri di tempat kami yang terkait dengan sertifikasi dari mahasiswa tadi, yang ada beberapa yang sudah dilingkan dengan perkuliahan. Jadi perkuliahan itu tidak hanya perkuliahan yang menghasilkan dari satu capaian pembelajaran, tapi juga menghasilkan kompetensi sampai dengan kemampuan mahasiswa untuk mendapat sertifikat kompetensi tertentu. Nah, ini mungkin sedikit yang kami share ya, pengalaman kami di Fakultas Ekonomi UNER untuk sedikit menambah ya keahlian dari mahasiswa kami. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Agus Susanto. Ini mohon izin bertanya, Pak Sofyan, di era 80-90 program Link dan Max sudah viral terutama di zaman Pak Habibie ya. Dan hal tersebut dialami di sebuah BUMN, bahkan perusahaan tersebut mendirikan pendidikan khusus
untuk menjembatani antara sarjana dengan STM atau SLTA, yaitu program pendidikan master yang kurikulumnya mengadopsi Jerman. Tetapi sampai sekarang belum terdengar program link and match, tetapi sepertinya belum ada kemajuan yang signifikan ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Agus Susanto. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu Yeti. Memang betul, tahun 80, tahun 90 itu link and match itu sudah digembar-gemborkan. Tapi itu dia gitu ya. Sampai dengan terakhir kita mencetuskan ide program magang mahasiswa bersertifikat tahun 2017 waktu itu ya. Link and match itu kenyataannya nggak nge-link, nggak nge-match itu. Jadi kalau istilah apa namanya dulu ada istilah di olahraga itu ya, mensana and corporesano. Nah, nge-linknya ke sana, match-nya ke sono, itu nggak nyambung gitu, itu nggak nyambung. Kenapa? Karena apa? Memang belum ada kesesuaian antara semangatnya perguruan tinggi ya dengan semangatnya BUMN itu belum ya. Memang benar program kemudian dibuka program magang, mereka datang juga kan. Tapi program magangnya kan tidak dikatakan sebagai program magang bersertifikat, tidak terstruktur, hanya 1-2 bulan saja. Ya, mereka itu kadang magangnya itu, kalau sekarang kan terstruktur, 6 bulan harus ada di situ, mengerjakan apa yang dilakukan oleh sebagaimana karyawan. Dia dipantau, diberikan apresiasi dan lain-lain. Dulu enggak, datang enggak. Pokoknya pemenuhan aja, asal magang, sebulan, 2 bulan. Datang itu kadang-kadang, ya lebih banyak hanya disuruh fotokopi, disuruh bikin kopi, disuruh ngopi-ngopi, itu aja gitu aja. Nah ini yang nggak pernah terjadi selama puluhan tahun. Makanya kemudian kita ada gagasan 2017 itu harus clear ini link and match itu, gitu kan? Makanya melalui program magang mahasiswa. Sekarang tahu nggak? Sudah 30.000 mahasiswa yang ikut di dalam program magang mahasiswa tersebut FHC BUMN ini. Ya. Dan kalau ditanya, silakan kepada mereka yang punya pengalaman ini, mereka sangat puas sekali. Betul-betul mereka ternyata ini ternyata program yang keren, program yang didamba-dambakan selama ini. Dan mereka dapat sertifikat. Sehingga kalau mereka itu sertifikatnya itu menjadi ini lagi menjadi kebanggaan itu. Karena apa? Perusahaan-perusahaan yang nanti akan merekrut tuh kadang mensyaratkan itu, dia udah punya pengalaman itu dan bisa teruji itu ya. Bahkan bagi BUMN-nya sendiri yang akan merekrut itu ya, yang merekrut itu kita akan prioritaskan sekarang dari yang sudah magang. Nah, ini yang harus link and match terjadi gitu loh, harus jalan. Ya, gitulah. Jangan mensana and corporesano lagi gitu. Itulah ya mereka yang selama ini berjalan. Nah, makanya kemudian ditiru. Saya tidak mau ngomong ditiru ya. Itu kemudian dikembangkan, diperkuat dengan program MBKM-nya Mas Nadiem. Karena Mas Nadiem bilang waktu launching PMMB itu ya, kan dia punya rencana itu juga sebenarnya itu, programnya seperti itu. Wah, FHCI, BUMN tuh sudah 2 step ahead gitu. Ternyata ini yang saya inginkan di BUMN itu udah jalan. Akhirnya kemudian terbentuklah menjadi ada surat keputusan MBKM tadi. Nah, inilah harus dikawal ini. Ya, harus dikawal pelaksanaannya. Jangan sampai sekarang juga saya melihat ya program Dikbud itu yang khususnya diksi dan dikti sekarang kan buka
program magang kemudian dia dengan di launching oleh menteri bahkan oleh presiden gitu, kerjasama dengan BUMN, dengan siapa-siapa yang bisa melakukan program. Nah, itu kan sebenarnya programnya sudah jalan gitu lah. Nah, daripada, karena saya kan punya dana katanya, nanti melalui MBKM itu dana itu nanti disiapkan untuk membayar mahasiswa itu dari pendidikan. Nah, kalau ceruknya itu sama yang dituju, ngapain saya bilang gitu kan? Mendingan kerjasama aja dengan FHCI dulu gitu. Nanti dibuka nanti. Kalau sekarang itu kemampuan BUMN itu baru menyerap 11.000 per tahun misalnya gitu ya, dengan uangnya sendiri BUMN. Nah, MBKM itu punya juga dana, kita kolaborasikan gimana caranya. Mungkin kita bisa buka gitu ya, kesempatan itu bukan untuk yang 11.000 yang sudah kita genggam saat ini, tapi dibuka yang luas. Misalnya nanti ke anak perusahaan BUMN dibuka, kemudian ke koperasi-koperasi BUMN, ke UMKM BUMN. Nah, mereka akhirnya kan jadi banyak. Jadi yang BUMN-nya itu yang sudah jalan, PMB jalan aja normal itu kan itu udah dapat, tapi dibuka dengan kemampuan dana yang ada di di kementerian, dibuka tuh. Mungkin ada anak-anak perusahaan yang masih perlu dukungan itu. Nah, ada koperasi-koperasinya juga, ada UMKM-nya. Jadi nanti yang terserap itu lebih banyak gitu. Jangan kemudian program datang sama, ceruknya yang diperebutkan ya itu juga, ngapain gitu, keluar uang buat uang, mau itu BUMN sudah ada kok, sudah ada duitnya, kalau direbut juga ngapain, ceruknya itu juga dibuka. Maksud saya itu. Jadi kita yakin kalau itu terus tadi berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mengisi, insya Allah ini sebenarnya akan terus tumbuh. Bukan hanya 11.000 per tahun, bisa 50.000 per tahun. Nah, dengan sharing dananya silakan aja. Tapi kalau yang sudah berjalan di BUMN ya jalan aja, itu mah ngapain gitu kan? Udah bagus kok itu. Itu barangkali dari saya ya. Baik, terima kasih ini Pak Sofyan Rohidi, luar biasa. Jadi memang program ini sebenarnya sudah lama dicanangkan pada zaman Pak Habibie, cuman itu tadi ya linknya kemana, match-nya kemana gitu ya Pak ya. Dengan perjalanan memang butuh banyak improvement. Memang satu program baru kalau dijalankan, apalagi untuk diaplikasikan di seluruh Indonesia itu butuh waktu yang lama Pak. Mungkin nggak bisa sebulan 2 bulan, tahun mungkin ya kita bilang bahwa satu program itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena untuk perbaikan sistem, kemudian untuk integrasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, pendanaan itu memang tidak mudah ini Pak. Ya, jadi saya kira pemerintah memang sudah mulai memunculkan sistem-sistem yang menunjang hal tersebut, tapi ya butuh proses lagi. Ada beberapa perbaikan-perbaikan, kadang error di sana, error di sini, yang kadang-kadang di awal tuh memang bikin rame nih Pak, bikin rame pada saat penggunaannya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira waktunya sudah cukup. Ini mohon izin Pak Sofyan, apakah materinya bisa saya sharekan ke peserta ya? Boleh. Oke, baik. Nanti akan saya sharekan ke peserta ya dalam bentuk PDF untuk materi dari Pak Sofyan Rohidi dan Pak Windiarto. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya ini sudah habis, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah menyempatkan ya untuk bersama kita diskusi dan sharing materi di sini. Terima kasih Pak Sofyan Rohidi dan juga Pak Windiarto, juga Bu Ami ini tadi yang sudah memberikan insight kepada kami, para peserta di sini ya, baik akademisi maupun praktisi, sehingga kita nanti ke depan bisa lebih berkolaborasi, berintegrasi sama-sama, karena memang tidak bisa sendiri ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mewujudkan sumber daya manusia yang memang benar kita butuhkan. Jadi kita tidak hanya menghasilkan asal lulusan aja, sekali lulus selesai gitu, tapi tidak, tapi memang benar-benar itu yang dibutuhkan. Dan para lulusan ini pun juga tidak khawatir gitu ya, saya lulus sih sudah pede nggak sih untuk masuk ke dunia kerja, sudah siap nggak sih saya kerja. Jadi seperti yang diungkapkan Pak Sofyan Rohidi tadi, mereka pede, ada hal baru yang mereka dapatkan, ada pengalaman yang mereka bisa yakin ya berhadapan dengan para praktisi dan dunia kerja itu. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena Pak Ganjar tadi sudah izin duluan ya untuk kuliah, dan juga memang ada proses untuk pembekalan wisuda pada jam yang sama.
Baik, saya bisa langsung tutup saja acara ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sufi.